Edis itu penghujat, Bang. Sebutkan saja apa yang dihujatnya. Sebutkan saja. Gitu loh. Baru bantahlah. Internal aja lah, jangan live. Nanti digoreng pihak tertentu. Enggak, biarkan saja live. Ku kasih tahu nanti sama kalian. Bingung kalian. Ada orang datang kepada Yesus gara-gara jangankan nonton aku berdebat. Tahu dia aku digeruduk, itulah dasar pertobatan. Cuma udah sering dia nonton aku. Ada orang yang nanti bersaksi di sini. Tunggu besar dulu akun kita ini. Digeruduk aku baru dia mau terima Yesus. Selama ini didengar aku berdebat. Selama ini didengar aku berdebat segala macam berargumen. Dia masih mempelajari aja. Begitu aku digeruduk, di situ dia terima Yesus. Itu kesaksian dia. Jadi kawan-kawan jangan alergi dengan perdebatan. Biarlah perdebatan itu terjadi. Kan Tuhan Yesus, gara-gara Tuhan Yesus itu. Coba ya. Alkitab mana semua? Aku tinggalkan di penjara Alkitabku ya. Buka kalian dulu Daniel 12 ayat 4. Handphone pun cuma satu. Alkitab. Carikan dulu aku Alkitab, bos. Alkitabku tinggalkan di penjara. Jangan alergi dengan perdebatan, kawan-kawan. Tunggu. Ku cari dulu Alkitab ya. Siap. Ini Alkitab. Ini Alkitab ada gambar-gambarnya, kawan-kawan ya. Jangan kalian bilang lagi nanti, loh kok beda Alkitabnya? Ini ada gambarnya katanya. Oh itu palsu-palsu. Karena pengetahuan kalian yang tidak cukup. Ayo, buka dulu Alkitabnya. Sebenarnya hari Seninnya kita membahas Alkitab. Tapi biar kalian jangan alergi dengan perdebatan, buka dulu Alkitab Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Inilah kelamaan di penjara. Daniel pasal 12 ayat 4, kawan-kawan. Aku bacakan untuk kita ya, biar kalian jangan alergi dengan perdebatan. Daniel pasal 12 ayat 4, akhir zaman. Judul perikopnya itu akhir zaman. Inilah sekarang, inilah itu maksudnya. Tetapi engkau Daniel, rahasiakanlah semua firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan mengembara dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kawan-kawan, orang Kristen itu terbiasa berdebat. Kenapa? Karena Tuhan nyuruh Daniel materaikan katanya, sembunyikan. Maka banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Maka orang Kristen menyelidikinya. Ketika proses penyelidikan ini, terjadilah perdebatan dan segala macam. Tapi goal atau inti dari segala penyelidikan itu adalah pengetahuan bertambah. Makanya orang Kristen pintar-pintar. Itu yang membuat orang Kristen pintar-pintar. Karena menyelidiki kitab yang termaterai ini. Edis TV menyelidikinya, sang debater menyelidikinya, Pak Bom menyelidikinya, apalagi yang pintar itu, Mata Pisau menyelidikinya, Christian Prince menyelidikinya, Anak Batak menyelidikinya. Dalam proses penyelidikan ini terjadi perdebatan, nggak masalah, karena tujuan kita adalah pengetahuan bertambah. Jadi jangan alergi dengan perdebatan. Paham ya kawan-kawan ya? Hari Senin kalau Edis mau, aku mau berdebat sama dia. Tapi belum ku pelajari bahan-bahannya memang. Karena nggak mungkin aku berdebat tanpa menguasai bahan ya. Kalau tidak menguasai topik nggak mungkin. Biar dulu ku pelajari dulu topik yang akan dibahas ini, baru aku berdebat sama dia. Bukan untuk bermusuhan, ada-ada aja. Bukan untuk berantem, malah kalian spill-spill.
Apa itu? Sendal pink. Banyak kali yang ngirim sendal pink sama aku. Jadi maksud kalian istri saya ini sih nggak bisa lagi pakai sendal pink. Harus sendal hitam gitu. Apalah sama sendal istrinya pun kalian apologet. Kawan-kawan, perkataanku ini khusus untuk apologet saja ya. Kalian follow-follow aja, follow-follow. Ini untuk apologet. Jadi tak bisa lagi istri Sieris pakai sandal pink. Kayak mananya? Sandal pink itu ke video itu yang pertama dikirim sama aku. Bang, ini sandal pink begini. Loh, apa hubungannya sandal dengan aku pikirku? Kupikir lain tak. Ada yang mau disampaikan sandal. Begini. Aduh. Mati aku pikirku. Gitu kawan-kawan. Berbeda pendapat, mainkan. Ingat ya, berbeda pendapat, mainkan. Dalam perdebatan. Supaya apa? Supaya pengetahuan bertambah. Daniel 12 ayat 4 tadi. Tetapi yang kau Daniel sembunyikan dan materaikanlah segala kitab itu. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Maka pengetahuan bertambah kalau rajin berdebat. Bukan untuk bermusuhan. Orang Kristen itu berbeda pendapat. Belum pernah menghalalkan darah. Belum pernah itu. Gak pernah itu. Berbeda pendapat itu biasa. Bukan malah sampai ini alamatnya, kasih alamatnya segala macam. Jadi nggak adil. Ya itu nggak adil. Oh berarti kau mengikuti statement Edis? Enggak juga. Tapi karena memang belum kupelajari semua, maka aku akan konfirmasi hari Senin sama dia langsung. Tapi yang terjadi itu semua enggak adil untuk Edis. Enggak adil itu. Masa 1 lawan 100 kalian bikin? Enggak adil itu. Itu khusus apologet Kristen. Lain lagi dari saudara sebelah. Kalau sebelah itu, aduh udahlah. Kalau itu memang udah musuh dia kan. Enggak adil itu untuk dia. Jadi banyak kurasa orang bersimpati sama dia. Bukan karena apa. Sebenarnya apa yang disampaikannya itu mungkin menyakiti hati. Tapi karena dia tengok keadaannya, dia diserang dari segala penjuru mata angin. Maka orang bersimpati sama dia. Nggak adil itu untuk dia. Seperti tengok serangan itu. Masa sendal istrinya pun, wajah istrinya kalian spill. Aku kadang kayak mana lah aku bilang ya. Tapi kalau Alkitab memang sang debater itu pintar kawan-kawan Alkitab. Sang debater Rudi Yohanes kalau Alkitab dia pintar. Tapi disipil-sipilnya lah alamat orang. Aku yang tidak diganggunya aku secara pribadi. Tapi biasanya yang pintar Alkitab ini yang paling payah. Percaya kalian kawan-kawan? Yang pintar Alkitab lah yang paling gampang jatuh ke dalam dosa. Iya, yang pintar Alkitab lah yang paling gampang jatuh ke dalam dosa. Gak tahu kenapa itu. Kalau soal Alkitab ku akui itu Rudi Yohanes. Sang debater Rudi Yohanes Sutagalung. Tanya kalian lah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tak pernah salah dia itu. Kalau Alkitab. Tapi lihatlah alamat orang pun diumbarnya ke publik kan aneh. Tapi ya sudahlah, kawan-kawan sekarang adalah terima kasih Pak. Tugas kawan-kawan sekarang adalah ya follow kawan-kawan. Follow dulu supaya hari Senin kita bisa memberitakan firman Tuhan dan sudah ada akun kita yang agak besar lah. Ya jadi follow dulu, tengok dulu, cek dulu. Oh aku belum follow gitu ya.
Edis pintar, menurutku Edis pintar. Menurut aku ya. Loh, kawan-kawan, apa yang kita lihat belum tentu sama dengan yang dilihat orang ya. Kalau menurutku si Edis itu pintar. Kalau menurutku ya. Tapi kalau soal Alkitab, sangat debater lah. Rudi Yohanes lah kalau soal Alkitab. Kalau Edis TV kan lagi dia bisa kan bahasa Arab itu. Aduh, tapi udahlah Dis, terima dulu lah. Hadapi aja Dis. Itu ya Dis, hadapi aja. Hadapi aja ya Dis dulu, hadapi ya. Adanya saatnya nanti kekuatan bertambah nanti. Adanya saatnya nanti kau punya teman nanti dari sana satu orang. Ada saat. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat mungkin belum ya. Entah 2 tahun lagi Edis tidak akan sendiri lagi di sana ya. Akan ada juga yang setajam silet. Yes, katanya. Gitu ya, entah siapapun itu. Tapi yang akan aku katakan, semoga Edis bertahan dulu, bertahan. Hadapi, tahan banting, namanya apologet, orang yang membentengi iman. Kalau mampu menjadi benteng berarti kan harus kuat. Hantam dulu terus. Bertahan, bertahan, bertahan. Nanti ada temanmu satu orang nanti yang setajam silet demi pemberitaan firman Tuhan. Baik, berikutnya ada si murid Kristus. Ayo kawan-kawan di follow-follow. Halo murid Kristus, silakan. Salam Bang. Salam, silakan buka kamera jika bersedia, jika tidak bersedia sampaikan yang spesifik saja, silakan. Iya, menyampaikan aja. Abang dukung Edis itu yang nyerang-nyerang ajaran Katolik nggak? Videonya sedang kupelajari Bang. Baru 1 malam lah, itu pun berapa jam lah itu. Coba nanti aku pelajari dulu semua ya Bang. Baru nanti ketika aku pelajari video-videonya yang di statement-statement dia, baru aku ajak dia berdiskusi, itu aja. Ya, kalau untuk bermusuhan dengan Edis aku nggak mau. Paham ya? Jadi aku pelajari dulu video-video yang dikirim itu, karena Edis itu kan teman saya. Nah, baru setelah aku pelajari, baru nanti kami debat dengan Edis. Itu pun kalau Edis bersedia loh. Edis itu orang besar loh. Ya. Iya. Itu pun kalau dia bersedia berdebat dengan aku. Kalau dia tidak bersedia mau ngapain, mau bilang apa. Jadi itulah yang akan kulakukan. Itu murid Kristus, silakan. Oke. Kalau Abang sendiri, apakah panduan hidup Abang hanya dari Alkitab saja? Oke, sebagai orang Kristen, apakah panduan hidup anak Batak hanya dari Alkitab saja? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena aku tahu Alkitab itu adalah ajaran Tuhan yang tertulis kan, Alkitab. Sementara kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebentar ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Bentar, itulah kalau kelamaan di penjara buka Alkitab pun. Coba kawan-kawan bacakan dulu atau tulis dulu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Enggak, Alkitab ini udah lain, bukan seperti biasanya ya. Gini, yang tertulis seperti inilah. 2 Tesalonika 2 ayat 15 bunyinya seperti ini. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan dan tertulis. Sekali lagi nih, sekali lagi ya kawan-kawannya, perhatikan kawan-kawan, sekali lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah
pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ada ajaran lisan, ada ajaran tertulis. Oke. Itu. Nah, ajaran lisan yang mana? Ajaran tertulis yang mana? Inilah ajaran tertulis. Inilah ajaran tertulis. Ajaran lisan adalah ajaran yang diajarkan secara lisan, secara turun-temurun. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, yang paling lama martir itu Rasul Yohanes. Maka Rasul Yohaneslah yang memegang ajaran lisan maupun ajaran tertulis itu. Lalu Rasul Yohanes menyerahkan ajaran tertulis itu, yang tertulis itu kepada muridnya, yaitu Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna waktu itu. Sekaligus ajaran lisan, Santo Polikarpus menyerahkannya kepada Santo Irenaeus, ajaran lisan dan ajaran yang tertulis. Santo Irenaeus menyerahkannya kepada Hippolytus. Hippolytuslah yang berbicara kepada bapak-bapak gereja, makanya ada Alkitab kita. Itulah ajaran tertulis. Makanya ada Alkitab kita ini. Nah, jadi yang secara lisan itu gimana? sebentar Bang, sebentar. Ya. Sebentar ya. Makanya ada Alkitab kita ini. Jadi selain ajaran tertulis, ada ajaran lisan yang diajarkan secara turun-temurun. Sekali lagi, selain ajaran lisan, ada ajaran tertulis, itulah Alkitab, yang perjalanannya tadi yang kukatakan tadi. Di samping ajaran yang tertulis ini, ada ajaran lisan yang diajarkan secara turun-temurun. Jadi kembali ke pertanyaan. Kembali ke pertanyaan kawan-kawan. Yang lisan tuh contohnya apa? Cara beribadah, bagaimana cara memperingati Yesus. Perayaan Natal itu kan ajaran lisan. Kawan-kawan cari di Alkitab, tidak ada di situ untuk perintah untuk merayakan Natal. Yang tertulis di situ perintah Tuhan Yesus untuk membuat peringatan akan Yesus. Nah, membuat peringatan akan Yesus, apa yang harus kita lakukan untuk membuat peringatan akan Yesus? Itulah ajaran lisan itu. Maka kita buatlah perayaan Natal, jalan salib, dan segala macam peribadahan. Itu kan ajaran lisan. Itu, silakan. Tapi kok tata caranya tidak sama, Bang? Bahkan ada yang saling menyalahkan. Baik. Kenapa tata caranya tidak sama? Coba kita lihat dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka. Kan itu kata Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 itu. Bahwa seluruh bangsa harus dijadikan sebagai murid Yesus. Nah, bagaimana kalau menghadapi satu bangsa-bangsa tertentu, kalau tidak beradaptasi dengan karakter-karakter mereka, bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu bisa manjur? Nah, maka ketika memberitakan firman Tuhan, beradaptasilah dengan kearifan lokal dan segala macam, supaya mereka bisa menerima firman Tuhan itu. Maka beradaptasi dengan budaya-budaya mereka. Makanya beda-beda. Paham ya? Jadi itu karena Tuhan Yesus yang bilang, jadikan seluruh bangsa muridku. Tapi kalau tradisi lisan turun-temurun, harusnya tidak boleh ada perbedaan kan? Kalau mewariskan tradisi lisan. Baik. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang Kristen harus sempurna melakukan ajaran itu. Gak boleh. Hidupkan masing-masing. Jadi kalau ada orang yang tidak sempurna melakukan ajaran lisan itu, apa dia kita harus salahkan? Kan tidak. Paham ya? Jadi kalau memang kawan-kawan ingin sama, tidak boleh berbeda-beda, maka paksalah orang melakukannya dengan sempurna. Lama-lama ditinggalkannya Alkitab itu. Gak mau aku. Gitu. Jadi kenapa berbeda-beda? Kenapa ada perbedaan itu? Ya karena memang minat atau kesanggupan seseorang itu tidak sama semua untuk melakukan ajaran itu. Itu, silakan. Apakah Yesus menulis kitab dan mewariskan kitab, Bang? Baik.
Tuhan Yesus tidak menulis kita. Karena Yesus itu hanya berfirman saja. Firman-Nya inilah yang ditulis oleh orang-orang yang menyaksikannya. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Abang percepat hariku ya, padahal aku mau nyari follower aku, Bang. Hari Senin kian pun. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah, udahlah. Harusnya hari Senin aja ini ya. Sekarang fokus nyari follower dulu aku ya. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Jadi apa yang dilihat oleh saksi mata ini dibukukannya, bukan Yesus yang menulis. Dibukukannya, kawan-kawan. Nah, satu lagi. Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25 bunyinya seperti ini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi sebenarnya kawan-kawan, orang banyak menulis tentang Yesus. Orang banyak menulis tentang Yesus ya. Jadi itulah Alkitab kita ini yang ditulis oleh orang yang melihat Yesus. Nah, kembali ke pertanyaannya. Apakah Yesus... Sebentar Bang, sebentar ya, saudaraku. Sebentar. Matikan dulu mic-nya. Kembali ke pertanyaan tadi. Apakah Yesus pernah menulis kitab? Kitab kita ini bukan ditulis oleh Yesus. Tapi yang pernah ditulis Tuhan Yesus adalah 10 perintah Allah itu yang di kedua loh batu itu. Itu kan jari Tuhan Yesus yang menulisnya itu. Ingat enggak di zaman Musa ada kan kedua loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan Yesus langsung. Itulah yang pernah ditulis Yesus. Nah, makanya ketika Yesus menjadi manusia, datang orang-orang dijebak dia dengan seorang perempuan apalah. Lalu orang-orang berkata, Musa mengajarkan kami orang yang seperti ini harus dilempari pakai batu, kata orang-orang kepada Yesus. Nah, kekuatan Musa kan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus teringat apa yang diberikannya kepada Musa itu, apa yang dituliskan Yesus dulu yang diberikannya kepada Musa. Maka Yesus membungkuk dan menulis di tanah kan. Nah, yang ditulisnya itu yang diingatnya, kitab suci yang ditulisnya dulu. 10 yang di loh batu itu yang ditulisnya. Maka dari ke-10 hukum Taurat itu, maka Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa dia duluan melempar. Itulah intinya. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak pernah menulis kitab seperti kitab kertas segala macam, enggak. Yang pernah ditulis Tuhan Yesus adalah kedua loh batu itu. Yang pernah ditulis Tuhan Yesus adalah di tanah itu dia menggores di tanah. Itu murid Kristus, silakan. Oke, berarti Yesus tidak pernah menulis kitab maupun mewariskan kitab kan? Tapi Yesus yang dilakukan hanyalah mendirikan gereja, betul? Ya. Nah, di mana di dalam gereja itu ada orang-orang yang diberi otoritas untuk mengajar dan menafsirkan ayat-ayat dalam kitab, betul? Bukan orang-orang, orang. Iya, maksudnya para rasul kan? Jadi tentu saja hanya satu. Jadi, sebentar saya potong dulu, matikan dulu mic-nya. Nah, di sini dia. Di sini dia kawan-kawan. Kesalahpahaman itu. Yesus memberikan otoritas
bukan ke 12 rasul, ke satu rasul. Otoritas penggembalaan itu hanya diberikan Yesus kepada Petrus. Ini yang tidak disadari para apologet-apologet. Hanya Rasul Petrus yang diberikan otoritas 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Hanya Yesus yang mengatakannya kepada Petrus. Petrus yang dipilih. Ngapain sampai 3 kali kalau ada Yohanes, kalau ada Yakobus yang ke Yerusalem, kalau ada Thomas yang ke India? Kenapa enggak Thomas, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Tapi itu enggak benar. Itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah bahwa Tuhan hanya memilih Petrus. Paham ya kawan-kawan ya? Semoga kawan-kawan paham. Silakan murid Kristus. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Berarti Abang sudah mengkonfirmasi bahwa Yesus tidak menulis kitab, Yesus tidak mewariskan kitab. Yang dilakukan Yesus adalah mendirikan gereja dan diberikan memilih otoritas. satu gembala. Ya. Dan memilih satu gembala. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Saya Ya. dukung. Saya turun ya. Makasih Bang. Salam. Baik, sama-sama. Tuhan Yesus memberkatimu. Tapi sebenarnya hari Senin aja kita bahas ya. Kalau menurut aku hari Senin aja kita bahas. Jadi kawan-kawan di follow dulu kawan-kawan. Di follow